saya jangan begitu. Nomor 4 Pak gitu. Nomor 4, nomor 5 gitu ya. Ini untuk memudahkan makanya kita pakai nama, pakai presensi. Jadi kalau kita pakai nama dosen itu nyari karena di Zoom itu kan acak-acakan itu susunannya. Tapi kalau pakai nomor itu bisa ketemu, bisa gampang dicari. Nah, kita akan share screen di apa nih? Hasilnya soalnya ada di sini. Ini aslinya ada 2 soal, ada 2 file. Ya, satu data, kemudian datanya ada 3 ya. Data transaksi, master pelanggan, kemudian ada master kamar. Ya, master kamar itu nanti kalau eh, kalian lulus D4 terus melanjutkan S2 gelarnya master ya. Master pelanggan dan master kamar itu gelar S2. Ya. Kemudian master resepsionis di sini juga sama. Nah, ini soalnya, ini tadinya di file lain saya copy ke sini. Kita diminta membuat pivot seperti ini. Ini adalah soal tahun lalu nih. Kayak gini nih contoh soalnya. Ini real contoh soal tahun lalu. Jadi tidak mungkin keluar lagi soalnya tahun ini. Nah, ini ya. Membuat pivot ada 1, 2, 3, 4. Ya, ini adalah capture dari hasil pivot yang saya buat sebelumnya. Kita akan membuat pivot pertama seperti ini. Isinya adalah tanggal check-in. Nah, ini per tanggal. Jadi laporan penerimaan deposit per tanggal. Per tanggal. Tanggal 1 dan seterusnya. Kemudian di sini berapa uang yang diterima. Nah, berapa uang yang diterima. Dengan pivot. Ini 4 soal dengan pivot. Jadi 1A, B, C, D ini semua menggunakan pivot. Datanya ada dari mana? Datanya kalau kita lihat di transaksi, di sini di transaksi ada tanggal check-in di sini, kemudian ada deposit di sini. Kalian nanti kalau validasi menguji nih, benar nggak ini rumusnya adalah F kali G gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini angkanya ternyata datanya ternyata rumus. Berarti benar semua kali ya. Tinggal ini di copy ke bawah gitu. Ini walaupun rumus belum tentu benar ya, karena bisa saja orang salah mengcopy. Ya, itu kelemahan Excel ya, kelemahan karena dia nggak Excel itu kan validasi inputnya sangat lemah, beda dengan pakai program. Kalau programnya sudah benar ya di sini ke bawah sudah benar. Tapi bisa saja ini pada saat kita copy ke bawah, nah itu salah lognya atau apa gitu ya. Jadi nanti bisa saja kita diminta membuat validasi walaupun dia sudah pakai rumus. Ya. Dan kalian sebagai auditor itu jangan beranggapan kalau kita diminta validasi data kemudian tidak ada temuan, itu artinya ini udah benar semua, kalian kecewa. Jangan begitu. Ya. Auditor itu bukan mencari kesalahan. Ya. Tapi membuktikan bahwa dia sudah benar. Kalau dia benar, ya kita senang itu. Ya, logikanya jangan dibalik-balik ya. Kadang auditor, waduh nggak ada temuan ini bagaimana katanya. Bisa saja besok saya kasih soal, datanya benar semua. Kalian diminta validasi, kemudian benar semua, terus pada bingung, pada stres. Nggak ketemu saya. Chatting di luar sama temennya. Saya juga nggak ketemu, gimana ya? Kan bisa chatting ya. Tapi jangan lupa, chatting itu buang waktu nanti. Iya. Bahkan saya sedang mencoba membuat soal versinya banyak. Nanti ada 30 jenis soal gitu, asik kali ya. Jadi tiap orang beda-beda soalnya. Soal sesuai nomor absen, wah, asik kan. Tapi nggak tahu deh, itu dosennya kadang, ya kalau saya itu kadang iseng memang. Biasa, kalau orang seneng IT biasanya iseng. Ngisengin mahasiswa. Kalau mahasiswanya bingung, saya ada senang gitu. Nggak bercanda ya. Kadang serius juga sih.
Ya, ini ada contoh tadi, kita diminta membuat rekap check-in dan apa namanya? Deposit ya, deposit penghasilan. Itu soal pertama tadi, ini soal pertama dengan pivot. Nanti soal keduanya bisa dengan consolidate. Saya sudah usulkan kita nggak ada nguji consolidate ya, kita nggak nguji consolidate. Kita ngujinya pivot dan dengan rumus ya, dengan sum if 2. Tahun lalu dengan consolidate. Kenapa? Karena beberapa versi tidak ada lagi fungsi consolidate. Consolidate sudah dihapus diganti dengan pivot full. Jadi banyak software ini seperti Excel online sudah nggak ada nih consolidate. Nggak ada consolidate-nya. Nah, kalau kita lihat di sini pivotnya berisi check in dan deposit. Nah, sekarang tinggal kita bikin di sini jawab ya. Kita kasih nama jawab 626. Nanti kalian boleh kasih nama apa gitu ya. Ya, biasakan nanti pada saat mengerjakan soal dengan Excel, ini sheet-nya langsung dikasih nama yang bagus gitu ya, jangan panjang-panjang. Nama pendek misalnya 6261 gitu ya, 6262. Ini karena nanti A, B, C, D ke kanan 4 pertanyaan saya mau buat dalam satu sheet, berarti nanti tidak beratur semuanya soal yang ada di sini. Nanti soal 2-nya sama seperti ini tapi menggunakan sum if misalnya, atau sama seperti ini menggunakan consolidate misalnya. Datanya bisa sama. Kita akan membuat soal pertama. Soal pertama adalah di sini apa namanya, pivot tabel check-in dan nilai deposit. Ya. Ini bisa kita copy juga nih, taruh tempat baru. Nanti lihat hasilnya ya, taruh tempat baru di sini. Di sini biar gampang. Nah, lihat hasilnya di sini nanti pivotnya ya. Nah, kita insert pivot. Kemudian kita tinggal pilih datanya dari reservasi hotel. Kita mau ambil check-in dan total deposit. Total deposit. Ini kelihatan? Terlihat nggak? Kelihatan, Pak. Terlihat. Oke. Ya, di sini masuk kemari. Oke. Nah, kita tinggal setting. Ya, kita tinggal setting. Nah, kita tinggal setting. Ini saya mindahin layarnya zoom ke layar lain ini. Oke. Check in kita pilih. Muncul di sini ke bawah. Kemudian total deposit kita pilih. Gampang banget ya. Ini paling dasar soalnya. Ya, paling dasar. Karena tadi kita pilih selectnya kolom, berarti yang bawah juga kepilih kan, maka ada blank, nggak usah heran. Gitu ya. Ini di sini ada blank. Kalau kita select datanya saja, nanti blanknya nggak ada. Ya. Kemudian formatnya di sini kita bikin misalnya pakai ini pakai counting ya. Pakai nomor aja deh. Kemudian pakai separator seperti ini. Ya, seperti ini ya, biar lebih mudah dibaca. Ini jumlahnya sudah sama ya. Jadi kemungkinan sudah benar. Ini angkanya sudah sama. Soal pertama pasti bisa semua lah. Kemudian kalian langsung praktek tadi ya, dari situ di download Excel-nya, dipakai di lokal ya. Langsung praktek pakai Excel di lokal. Sambil bisa. Kalau ada yang belum bisa langsung bilang. Nah, perhatikan di sebelah kanan di sini ya. Untuk total pendapatan adalah sum ya, sum di sini. Kalian bisa pilih yang lain ini.
Di sini tinggal value settingnya, kalau kalian pilih itu yang lain. Kalau misalnya count misalnya, itu berapa apa namanya, berapa kali kamar laku gitu ya, atau dan seterusnya lah, nanti bisa dihitung. Dalam satu tanggal berapa kali dia turnover-nya, ya bisa. Kalau hotel itu dalam 1 bulan bisa lebih dari 30 hari ya. Ya, bisa aja dalam sehari disewa 2 kali gitu ya. Ada pagi sampai siang, siang sampai sore, sore keluar, terus malam ada yang nyewa lagi sampai pagi. Asal bukan jam-jaman aja. Kalau jam-jaman jangan dah. Ya, itu hotel ngaco. Ya. Bisa semua ya, bisa semua. Lanjut kita soal nomor 2. Biar gampang nanti kita taruh di bawahnya. Soal nomor 2 kita copy, taruh di ini, kita copy ya, copy, taruh di sini, paste di sini. Sudah. Nah, kita diminta membuat seperti ini. Atau kanannya aja deh, biar kolomnya nanti nggak terpengaruh ya. Kita akan lebar kolomnya akan kita atur-atur nanti. Ya. Misalnya taruh di sini nanti. Insert pivot. Ya. Yang kita butuhkan adalah check in, check out, kemudian berapa kali pemakaian. Ini logikanya mungkin agak membingungkan ya, tapi kalau di hotel tuh gini, ada yang masuk tanggal 1, keluar tanggal 3, satu orang. Nah, yang masuk tanggal 3, ini ternyata ada beberapa orang, ada beberapa kamar. Ada yang keluar tanggal 4, tanggal 5, tanggal 7. Bahkan yang keluar tanggal 4 itu 2 orang. Biar kelihatan. Ya. Nah, ada yang masuk tanggal 3, keluar tanggal 5, ada yang masuk tanggal 3, keluarnya tanggal 7. Jadi kan kalau tamunya lama dari situ, nginepnya berapa hari ya seneng hotelnya. Gitu. Jadi diminta membuat laporan seperti ini. Berapa orang gitu. Nanti bisa digabung juga berapa rupiahnya gitu. Nah, sekarang kita insert, berarti sini ada check in, check out, dan total. Kita lihat di data, insert pivot, kita ambil di transaksi, check in, check out. Ya. Kemudian kita cari yang, karena dihitung mau berapa apa namanya, berapa kali tadi ya, berapa kali check in, check out itu berapa kali disewa, maka kita bisa cari yang gampang itu, cari yang angka untuk nanti di count ya, cari yang angka, mau pakai tarif, pakai ini bisa, yang penting angka. Ya, karena yang di count nanti angka, kecuali count A itu ya. Dari sini juga bisa. Tapi defaultnya nanti perhatikan, nanti ini nih ada 2 hari misalnya, 2 hari. 2 hari itu dihitung satu, karena pertanyaannya adalah berapa kali kan gitu ya. Jadi bukan berapa hari, tapi berapa kali dia disewa. Di sini ada 4. 4. Ini 4 hari. Tapi artinya kamar itu disewa 1 kali selama 4 hari. Maksudnya itu pertanyaannya. Jadi yang ditanya adalah berapa kali disewa. Mau sehari, 2 hari, 10 hari, nanti ada angka lagi di belakangnya. Tapi yang ditanyakan adalah berapa kali kamar itu disewa. Gitu ya. Jadi nanti di sini count, bukan sum. Oke. Kita taruh di sana. Ini sudah dapat. Nah, sudah dapat pivotnya yang kedua ini. Kita tinggal select check in. Nah, ini check in, check out. Nah, seperti ini.
kemudian jumlah hari. Nah, bentuknya tidak sama ini. Dan angkanya jadi 2 nih. Ya. Karena apa? Karena di bawah ini masih pakai sum. Kita betulkan. Kita pakai count. Oke. Nah, ini sudah hampir sama. Hampir sama ya. Itu 212, ini 1, 212, dan seterusnya. Masalahnya di sini ada subtotal. Di sini enggak. Berguna enggak data subtotal? Berguna. Data subtotal berguna. Tapi kalau dimintanya enggak ada subtotal, kita harus buang. Karena tidak diminta. Ya, kita mau membandingkan nanti jadi pusing nih. Kita mau samakan nanti dengan data dia. Ini kebetulan picture ya dari saya copy gitu. Kalau data dari Audity nanti di sini bukan picture atau kalaupun PDF kita konversi dulu menjadi angka-angka karena nanti ini akan kita bandingkan ya dengan kita kurangkan nanti ketemu itu selisihnya. Ada yang selisih atau sama gitu. Jadi kalau ada subtotal nanti kita susah bikin rumusnya. Kita buang subtotalnya. Bagaimana caranya? Saya nggak tahu nih. Kalau di sini ada, kalau diklik kanan ada nggak? Klik kanan, setting, ya setting. Enggak, ini sudah ada nih langsung nih subtotal ya. Ada subtotal. Ini kalau kita diklik ceknya nih, kita klik subtotalnya nggak usah. Ini do not show di sini ya. Do not show di sini. Klik, hilang sudah subtotalnya. Ya, jadi subtotal kalau mau ditampilkan tinggal diklik kanan di sini, masuk di sini. Kalau nggak usah ya nggak usah. Ya ini hasilnya sudah sama ya. Sudah sama. Ini sama nih, tanggal 31. Ada yang 3 nih, tanggal 17, check out-nya tanggal 21. Di sini tanggal 17, check out tanggal 21. Angkanya 3. Ini udah sama. Ya, sama. Silakan dicoba. Izin Pak, Yuk. saya beda Pak. Beda. Kenapa beda? Coba kamu share screen. Bentar. Kita demokratis. Beda juga boleh. Izin share screen ya Pak ya. Yuk, langsung. Kalau udah saya minta langsung aja, nggak usah izin-izin lagi, kelamaan. Ya Pak. Saya check out-nya nyatu sama check in Pak barisnya. Ya, itu pakai Excel ya? Excel atau Iya, Excel online? Excel Pak. Excel. Nah, kamu klik kanan di situ nah di situ. Yang lain berarti ini nih, karena ini banyak ya. Ini kemudian opsi coba, opsi. Nah, opsi sebentar, ada di mana ya? Tampilan coba. Kok nggak ada ya? Di mana? Kata-katanya itu klasik ya. Coba ditata letak satu-satu coba. Ada kelas. Ntar dulu, jangan dibuang di situ. Saya mau lihat tampilan. Sebentar. Intinya sih itu tampilkan versi klasik ya. Coba yang lain. Terus ada lagi nggak? Di display, Pak. Saya menemukan di tampilan. Tampilan. Itu mana? Di klasik mana? Itu, Pak, tata letak klasik. Klasik ya itu. Kamu pakai bahasa Indonesia sih. Aduh, ganti pakai bahasa Jawa lah. Iya Pak. Ya, versi klasik ya. Jadi klasik itu pasti kamu pakai Excel baru tuh nyusahin. Enggak. Kalau yang online otomatis, tapi yang ini harus pakai opsi klasik ya. Itu nanti yang lain perhatikan itu. Ya, jadi pakai apa namanya klasik. Diulang lagi coba Mas, biar nanti yang lain juga lihat lagi. Nah, masuk ke opsi,
kemudian di tampilan. Nah, itu yang tata letaknya itu klik yang klasik ya, klasik. Oke. Jadi nanti subnya masuk di kolom, bukan di sub satu kolom yang sama, tapi kolom tersendiri. Check out-nya itu ya. Oke, oke. Ya. Yang lain bagaimana? Siapa lagi? Tapi totalnya beda Pak sama yang Bapak. Mana? Kamu diklik dulu di situnya. Udah. Klik. Nah, totalnya kamu pakai apa tuh? Jumlah dari harinya kamu? Yang kanan itu nilai-nilai. Nah, kamu pakai Oh iya. iya. Oh iya. Iya. Kalau itu, kalau yang tadi yang klasik itu dimaafkan ya, itu tampilan saja. Tapi kalau yang data yang sebelah kanan itu kamu dari hasilnya itu kolom K itu harus benar ya. Iya Pak. Yang klasik itu cuma tampilan saja, tampilan. Tapi kalau yang hasil itu ingat karena dimintanya adalah berapa orang yang check in tanggal 1 keluar tanggal 1, check in tanggal 1 keluar tanggal 2 dan seterusnya. Ya, jadi bukan di sum tapi di count. Ya. Karena di sana angkanya adalah jumlah hari ya. Kebetulan ini pakai hari jadi agak membingungkan. Nanti kalau pakai kamu milihnya fieldnya itu tarif misalnya itu kan besar tuh. Kelihatan bedanya tuh di situ. Kalau ini agak membingungkan kan kadang. Ya. Kalau pakai tarif kita mau berapa orang kok satunya 300.000, dua udah berapa tuh. Jadi banyak banget hasilnya nanti. Tapi kalau pakai count, nah baru ketahuan, oh berapa orang gitu ya. Oke, yang lain bisa semua nih. 30 orang, 29 orang sudah masuk semua. Kalau bisa, Saya izin stop share screen ya Pak ya. yuk langsung aja. Ya, terima kasih Yuk, Pak. yuk, yuk. Nah ini dihidupkan videonya, saya belum capture untuk presensi nih. Iya. Presensi. Yang lain masih ada 5 orang. Nabil, Safa, Opi, mana Opi? Hadir, Pak. Iya, videonya munculin. Oh iya, sebentar. Mau saya capture. Belum. Nah, ya muncul lah. Mana orangnya? Oh, pakai ini background. Sebentar ya. Capture di sini. Saya capture. Oke. Saya taruh di. Ya. Saya langsung share di Telegram nanti kalau saya gagal upload buat buktinya. Oke. Kita lanjut ya. Kalau yang trafficnya ini nggak apa-apa dimatikan videonya. Bagaimana? Yang ini lanjut ya? Lanjut atau ada yang mau ini yang beda lagi hasilnya? Lanjut. Ya Pak, lanjut aja. Oke, lanjut. Lanjut soal nomor 3. Kita diminta untuk membuat laporan penerimaan per kamar. Ya, penerimaan per kamar di sini. Ini bisa kita copy, taruh di jawaban. Taruh di sini misalnya. Ya.
Kita diminta membuat laporan per kamar, kemudian nilai pendapatan per kamar. Sini. Ya. Kemudian ada keterangan ini kamarnya ini tipe apa. Kamarnya tipe apa. Jadi nanti ada gabungan tuh. Yang 2 dengan pivot, kemudian yang di sebelah kanan ini kita look up. Kamarnya kita look up dari master kamar. Ya, master kamar. Kode kamar dan pendapatan adanya di sini. Mana? Ini ya, kode kamar. Pendapatannya ini. Jadi kita select ini nanti untuk membuat pivot. Ini paling gampang membuat pivotnya nih pasti. Taruh di sini, insert pivot. Kemudian kita pilih datanya dari kode kamar sampai dengan penghasilannya, pendapatannya di sini. Oke. Kemudian kita pilih kode kamarnya dan total pendapatannya. Nah, ini otomatis sudah nih. Kita lihat di bawah ada sum ya atau jumlah. Udah jadi nih. Angkanya sudah sama tuh. Tinggal formatnya aja di pakai number. Ini kan enak. Ya. Nah, sekarang sudah dapat apa? Sudah dapat data pivotnya nih udah sama angkanya. Ya, sudah sama. Kita tinggal tambah kolom di sebelah kanannya. Keterangan. Kemudian kita buat rumus VLOOKUP mencari kode kamar ke master kamar. Di sini ada kode kamar, kemudian ada kelas. Waktu diselect 3 seperti ini, kita udah langsung muncul di situ 3 kolom ya di pojok kanan atas itu. Atau kalau di Excel itu juga sama muncul berapa kolom. Jadi nanti ini pada saat kita select seperti ini, kita langsung lihat kolomnya biar nggak ngitung manual ya. Itu trikinya kayak gitu. Kelihatannya sederhana, tapi nanti pada saat kita select di kolom yang sangat banyak, itu membuang waktu. Langsung kelihatan tuh kita select berapa kolom. Langsung. Jadi misalnya tadi kita langsung ke sini, mau mencari kelas, di atas itu di pojok kiri atas itu ada berapa row kali berapa kolom. Nah, itu artinya kolom ketiga nanti. Ya, langsung. Ini rumusnya hilang, tadi saya salah klik. Saya ulang. Ini kenapa tuh? Sama dengan VLOOKUP mencari ini. Saya pakai koma atau titik koma? Titik koma ternyata. Titik koma, kemana? Ke master kamar. Di sini perhatikan, select sampai ke sini ketemu itu 3 kolom ya. 3 kolom. Terus hasilnya adalah kolom ketiga dan eksak. Salah. Oh, pakai O, salah saya. 0. Ya, ya. Ini tinggal di copy sampai ke bawah sini. Dapat. Kalau kita mau turunin ini, tinggal kita begini, select, Ctrl plus atau Ctrl shift sama dengan. Ya, ini dia turun. Ya, turun untuk kolom itu saja. Misalnya seperti ini.
Nah, ini cara membandingkan versi dia dan versi kita. Dia dapat. Cuma karena ini picture tidak bisa dirumus langsung ya, kecuali nanti di OCR ya, di convert ke teks baru bisa ketemu. Tapi sebenarnya kalau angka kayak gini kita ngelihatnya dari besarnya dulu ya. Jumlahnya sama nggak? Sama. Nah, sudah, biasanya kalau jumlahnya sama sudah benar biasanya, walaupun belum tentu. Nah, kemudian kalau misalnya beda baru dicari yang beda. Kalau pertama ini jumlahnya udah sama ya, paling dia keliru saja kamar 1 lari ke kamar 2 gitu ya, salah postingnya atau apa gitu ya waktu membuat laporan. Karena kalau manual kan kadang kita bilang K2 dengarnya K3 misalnya. Gampang ya, soal nomor 3 selesai. Bagaimana? Nah ini diem semua, berarti lancar ini, bisa semua pasti. Mau tanya Pak, Yuk. jadi kalau misal tadi rumus di lookout-nya kita di seleksi semua, kolomnya itu nggak perlu di lock lagi ya Pak? Tergantung. Kalau kita select kolom tadi pada saat membuat ini kan A sampai D ya. Ini kolom A sampai D. Kita akan kopinya ke bawah nih, maka nggak perlu di lock. Karena kolom A sampai D tidak akan bergeser, karena kita kan kopinya ke bawah. Nah, tapi kalau rumus ini nanti akan di copy ke kanan, maka kolom A sampai D-nya perlu di lock. Perlu, karena kalau kita copy di sini ke kanan, maka AD-nya berubah nih. Nah, di sini berubah, AD-nya menjadi B ke E. Ya. Berubah karena tidak di lock. Tapi pada saat di sini kita copy ke bawah, AD-nya ya tetap namanya juga satu kolom masih. Ya, tidak bergeser dia. Oh, Yuk. baik Pak. Ada lagi? Nggak ada. Ya, selesai dah. Sebelum jam 9 kuliah udah tutup. Tidur lagi. Tidur ibadah kan. Saya ngajar lagi ntar siang. Haus. Lanjut. Soal nomor 4. Sama ini ya. Sama kayak tadi nih. Nih. Row label apa nih? Apa data di sini apa sih? Jumlah hari sewa kamar per pelanggan. Oh, per pelanggan. Di sini ya kode pelanggan ya. Kode pelanggan dan jumlah hari. Ini nanti kode pelanggannya dan jumlah harinya. Kode pelanggan dan jumlah harinya. Kemudian nama pelanggan. Ya, kode pelanggan, jumlah hari, nama pelanggan. Kalau jumlah hari per pelanggan itu, kalau per pelanggan itu berarti sum pakainya ya, bukan count. Sum. Ya. Kemudian di sini dengan lookup sama yang tadi. Ya gampang lah. Untuk kalian ini gampang sekali ya kan. Ya, terus sini tinggal di sebelah kanan, taruh di, misalnya taruh di sini. Bandingkan. Nah, kita buat sebelah kanannya, insert, pivot. Kita ambil data, kode pelanggan, dan jumlah hari, 1, 2, 3. Ya. Kemudian kita enter. Nah, sudah dapat, kita pilih kode pelanggan dan jumlah hari. Jumlah harinya sum. Angkanya sudah sama ini. Tinggal ini dikatasin seperti ini.
Ini biar gampang ya, baris paling atasnya disamain ke atas, terus ini tarik biar lebar kolomnya sama, lebar barisnya sama. Tik, nah gitu. Terus tinggal ini lookup ini. Melookup, mencari kode pelanggan, kemana? Ke master pelanggan, di kode pelanggan dan nama. Karena hasilnya nama, maka kolom 2 eksak. Salah, 20. Komanya nggak keketik. Oke, nah, ini tinggal diklik double. Ya, ini dihapus. Sama ya. Oh, ini kelebaran. Baik. Ternyata kita bisa mengerjakan ini dengan cepat. Ya, kita mengerjakan ini dengan cepat. Nah, sekarang saya minta nanti praktek lagi. Ini dicoba lagi. Siapa ya calon korbannya nih? Sebentar. Pak izin tanya Pak. Yuk, silakan. Tadi kan buat import datanya, buat pivot table kan di row yang diambil yang di atasnya apa gitu kan A B C D E-nya. Jadi kan nanti di pivot table-nya itu keluar tabel blank Pak. Nah kalau itu ada tabel blank itu Bukan dibolehkan tabel, nggak Pak? baris blank. Ya, baris Boleh, blank. boleh. Kamu kan bisa hapus itu. Nggak bisa Pak kalau di di pivot table-nya. Nggak bisa ya? Ya nggak Ya apa-apa. nggak bisa. Nggak apa-apa. Kayak udah. Iya, iya ada data blank nggak apa-apa. Siap Pak, terima kasih. Yuk, sekarang siapa ya? Nih, Atia, share screen. Ya, Atia share screen, coba nomor 1 diulang. gini bukan. Udah belum Pak? Gini ya. Yang satu suruh ngapain ya? Ini sama deposit. Ini Pak. Atia mana? Tadi mic-nya saya mute. Iya Pak. Ya, geser ke bawah. Ada, itu kelihatan ya. Hasilnya udah sama. Ya, jadi nanti kalau presentasi kayak gitu, jangan udah Pak, tapi di bawahnya nggak jadi atasnya diliatin, bawahnya diliatin gitu. Oke, sekarang Dwi Rizatul mana? Dwi Rizatul Azizah. Iya Pak. Nomor 2, langsung. Share screen. Bentar Pak.
Sebentar Pak, saya salah ambil soal. Harusnya nomor 3 nggak apa-apa, lanjut aja. Oh, Ya, lanjut aja. Nanti yang lain nomor 2. yang nomor 3 ya Pak. Iya. Iya, nggak apa-apa. Udah lanjut. Udah bener kok itu. Itu yang kamu kerjakan nomor 3. Lanjut. Kok diulang lagi? Ulang lagi aja. Kamu hapus tuh kolomnya. Kolomnya di delete. Select yang kolomnya. G. Ya, select. Control minus. Ya, udah kamu insert ulang. Jadinya yang nomor 3 atau nomor 2? Iya, nomor 3. Lanjut. Nomor 3 sudah. Iya. Yang penting bisa mengerjakan dengan cepat. Itu. Kode kamar. Nomor 3 kode kamar ya. Oh iya Pak. Kode kamar dan jumlah pendapatan. Bukan di situ, di master pelanggan. Ya, itu kan tuh. Kode kamar dan... Ya, Bukan ya Pak? bukan, salah tuh. Kamu bukan tarifnya, tapi total pendapatannya. Salah. Itunya nggak apa-apa, langsung select aja tadi, nggak usah diklik itu. Master pelanggan. Di transaksi mana? Transaksi. Di depan, bukan di master. Nah, di transaksi, nah di situ. Kode pelanggan sama tarif ya Pak? Kode kamar. Oh, kode kamar. Kode kamar dan pendapatannya. Karena yang ditanya adalah pendapatan per pendapatan. kamar. Ya, soalnya adalah pendapatan per kamar. Nah, tuh kode kamar, total pendapatan. Ya, itu ganti sum. Oke. Ya. Nah, tinggal formatnya dibetulin tuh biar pakai koma kamu. Ya udah langsung look up juga nggak apa-apa. Look up. Kamar itu tipenya apa? Nah, kamar itu cari kemana? Ke tabel master kamar. Ya, kode kamarnya select sampai ke kelas ya. Ke kelas bukan ke 4 ya udah nggak situ juga nggak apa-apa. Exact. Ya. Ya, jangan lupa kolom hanya kamu format pakai pakai pemisah ribuan ya. Pakai pemisah ribuan itu untuk akuntan itu wajib ya. Kalau nggak pakai pemisah itu susah bacanya. Iya Pak. Ya. Oke, itu udah ya, udah betul. Lanjut siapa lagi nih? Khalifah. Mana Khalifah? Nomor 10. Khalifah. Khalifah Reza. Khalifah Iya, Pak. Reza. Khalifah siapa? Khalifah Sinta. Dianya geser-geser pas saya baca, geser ke Reza. Khalifah? Ya, Pak. Share screen nomor 4, soal nomor 4. Coba dikerjakan pivot dengan secepat-cepatnya. Kalian harus latih itu ya. Coba lagi gitu. Bagaimana secepat-cepatnya. Karena nanti pada saat ujian itu waktu yang penting. Jangan, wah udah bisa nih beres. Jangan begitu. Coba lagi terus. Ya. Nomor 4, apa itu? Nomor 4, membuat rekap per
pelanggan ya, per pelanggan. Ya. Kode pelanggan dan total pendapatan. Kok jumlah hari buat apa? Oh iya benar. Nomor 4 jumlah hari ding. Iya. Nah, itu udah bisa tuh, Oliva. Dipercepat lagi ya, Oliva ya. Oliva mana? Harusnya nanti sambil mengerjakan sambil dialog gitu. Sambil ngobrol ke. Oh ya, Pak. Iya, jangan diem aja. Nanti bingung ininya, atasannya. Ini kamu jelasin apa dari tadi? Oh, maaf Pak, tadi masih di mute ternyata. Oh ya. Ya, nanti biasakan begitu. Jadi pada saat presentasi itu kita ini langsung menjelaskan ini. Kalau perlu atasannya atau kliennya nanti nggak perlu nanya, udah tahu semua gitu kan. Oke, sekarang lanjut lagi. Siapa nih? Siapa ya? Bagus, kamu bagus dah. Bagus. Nomor 2 bagus. Nomor 2. Bagus, nomor 9. Tadi dari BAK masuk, ada apa ya? Lihat kalian masuk enggak kali? Mana bagus? Ayo, sambil jelasin, sambil ngobrol. Bagus. Soal 2 ya, Pak? Iya, soal 2 itu soalnya apa? Itu pertanyaan apa? Terus kita harus ngapain? Kan gitu. Soal 2 itu check in, check out, sama Kok pelan banget? udah kelihatan kan, Pak? Udah, cuma pelan. Terus insert pivot table, transaksi reservasi hotel. Check in, check out, sama ngambil jumlah hari. Kemudian oke. Check in, check out, sama jumlah hari, tapi jumlah harinya di count. Kemudian diganti tampilannya jadi klasik biar sama kayak di contoh. Terus totalnya nggak usah dimasukkan. Udah, Pak. Udah ya, udah sama ya. Oke. Bisa semua nih. Ya, itu udah bisa semua.
pakai filter bisa ya. Tadi siapa yang nanya tuh? Ya, pivot ini enaknya bisa langsung difilter ya untuk ditampilkan. Jadi dia sudah menyiapkan untuk filter di atas. Kalian tinggal filter apa saja gitu yang mau ditampilkan. Sebentar saya ngisi portal dulu. Ya, jadi stop share ya Pak. Hah? Stop share. Bagaimana? Izin stop share screen. Ini yang lain mau nanya dulu nggak? Silakan. Yang lain tuh kesempatan nih, bully si ini Pak Bagus. Kita bully rame-rame. Ayo silakan. Mumpung puasa dia nggak marah dia. Allah. Saya sambil ngisi portal ya sebentar ya. Ahmad Rifa hadir kan? Hadir Pak. Siapa nih? Aldi Gilang. Ininya langsung mute-nya langsung dihidupin semua tuh. Audionya biar pas dipanggil cepat. Mana Aldi Gilang? Kalau enggak, kalau mau cepat langsung tekan itu ya, spasi itu cepat. Mana Aldi Gilang? Kamar kecil. Hadir Pak. Hadir. Reza Davandika Reza Pratama. Hadir Pak. Hadir. Oh, ini udah banyak yang ngisi ternyata. Meltri. Meltri ini lumer ya. Mana Meltri? Meltri. Suaranya nggak ada. Apa nih? Chat. Hadir Pak. Lewat chat ya. Mungkin suaranya nggak keluar. Ya. Meltri artinya apa tuh? Melt itu artinya lumer kan? Luluh. Lawannya frozen. Nabila. Mana Nabila? Nabila? Hadir Pak. Hadir. Hadir Pak. Hadir. Satu lagi. Safa Aulia. Hadir, Safa. Pak. Hadir. Safa Aulia. Puasa kayaknya nih Safa Aulia. Suaranya ini lembut. Mohon maaf sepertinya mic-nya bermasalah. Wah. Ya. Ya, apalagi ya yang kita bahas ya. Udah selesai nih. Udah siap ujian. Kisi-kisinya Pak gitu ya. Ya kan tadi udah kisi-kisinya. Yuk stop share bisa. Oke. Tadi diulang lagi kisi-kisinya. Bukan kisi-kisi sebenarnya. Kisi-kisi nggak boleh dibocorin. Apa namanya, yang diujikan nanti adalah import data, validasi, simulasi paralel simulation. Nah, parallel simulationnya nanti satu paralel simulasi membuat laporan saja. Kita dari data kita diminta membuat laporan. Ada 3 cara yang biasanya diminta: consolidate, pivot, dan sum if. Kemudian yang kedua validasi dengan apa namanya, paralel simulasi dengan validasi yang kemarin kita sudah coba. Data sebelum kita buat, data setelah validasi kita buat juga laporan, kemudian kita bandingkan.
Nah, kemudian yang terakhir membandingkan laporan versi auditan dan versi kita, versi auditor. Versi auditinya seperti apa? Seperti tadi ya yang di picture itu yang kita coba tadi di soal itu adalah versi auditan atau auditi. Kemudian yang kita buat adalah versi auditor. Ya, udah. Jadi nanti yang kalian perlu lakukan adalah mengulang-ulang itu, ulang terus. Import data sudah berhasil, coba lagi, sampai cukup puas bisa mengerjakan satu soal kayak ini tadi ya. Ini kan ada 4 pertanyaan. Itu kamu kerjakan, anggap saja nanti ada berapa ya? Ada berapa soal, misalnya ada 5 soal. Nah, soalnya seperti tadi. Kalian berarti punya waktu berapa menit? Ujiannya berapa menit? 2 jam setengah. 2 jam setengah. Terpotong presensi enggak? Enggak. Ya, enggak kepotong ya berarti. Tapi kan untuk mengumpulkan nanti perlu waktu kan ya. Nanti di hash, kemudian hashnya dikumpulkan. Upload filenya mungkin bisa belakangan kali. Saya nggak tahu. Biasanya sih begitu yang mudah ya. Karena kalau upload file bareng-bareng itu kadang lambat. Paling nggak hashnya sudah ada, dikumpulkan duluan. Itu artinya anggap saja 2,5 jam. Kalau 5 soal itu kan 1 soal setengah jam. Jadi nanti mengerjakan seperti tadi itu harus kurang dari setengah jam ya. Kalau kamu bisa mengerjakan itu, saya coba mengerjakan kayak seperti tadi nggak sampai 5 menit itu 4 soal. Cepet ya. Kalian makin coba lagi makin cepet. Artinya apa? Artinya kita bisa saving untuk soal lain. Nah, kalau kita saving untuk soal lain, itu kalian punya kesempatan tuh kalau ada yang nggak tahu bisa chatting dengan temennya gitu ya. Tapi temennya yang punya saving juga. Kalau enggak jangan ganggu, kasihan. Ya. Atau paling enggak googling atau di YouTube banyak juga tuh ya tutorial. Jadi kalau saving itu enak, kita punya kelebihan ya, punya kelebihan waktu untuk supaya nggak mau ngapa-ngapain, nyantai. Padahal soalnya tidak ada yang susah, cuma perlu waktu dengan cepat. Dan kayak tadi itu biasanya tadi yang udah saya sampaikan dengan pivot, dengan consolidate dan dengan sum if ya, dengan sum if. Tiga-tiganya kadang ditanyakan, walaupun kemarin saya minta jangan dengan consolidate lah, cukup 2 saja, pivot dan sum if ya. Tapi bisa saja nanti di tiga-tiganya keluar. Kemudian untuk datanya bisa sedikit seperti itu, bisa juga datanya besar sekali nanti 1 juta baris gitu ya. Biar komputernya hang. Lihat nanti. Kalau tidak ada pertanyaan mungkin kita cukupkan kali ya. Karena nggak tahu nih sampai jam berapa kuliahnya. Kuliah sampai jam masih 1 jam lebih nih. Nanti saya dimarahin lagi. Sebenarnya materi saya sudah banyak yang di posting di YouTube juga udah nambahin waktu tuh ya. Kita di Zoom nggak harus full di 2,5 jam. Kalau di sana justru kalian bolak-balik di setel ulang itu yang di yang di laporan keuangan ya, yang pakai data jurnal itu ya. Itu mungkin ada laporan nanti mungkin soal keluar seperti itu juga bisa. Ya, menyusun laporan keuangan dari data jurnal. Perlu. Tidak ada? Kalau tidak ada kita cukupkan dulu ya hari ini. Nanti mungkin ada soal di LMS mungkin ya, saya nggak janji nih. Tapi harusnya ada kuis nanti. Kalau nggak ada seneng kayaknya ya. Cuma takutnya nanti setelah lebaran kekenyangan pas kuis itu jadi nggak bisa. Baik, kita cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Pak. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh.